Banyak sekali para pekebun sekarang ini berusaha untuk melakukan inovasi dalam penghematan biaya pupuk. Ketika para pekebun sekarang berusaha untuk merubah mindset atau pola pikir, pupuk hemat, produksi tetap melimpah, apakah salah dengan mindset atau pola pikir seperti ini? Sebetulnya tidak salah sih, mindset atau pola pikir para pekebun sekarang mulai berubah. Karena seorang pekebun sawit menghadapi kenyataan pahit, biaya pupuk yang semakin tinggi, namun hasil panen justru terus menurun. Kebunnya yang dulu hijau dan produktif, kini mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Daun menguning, buah semakin sedikit, dan semangat pun ikut meredup. Setiap musim panen menjadi beban, bukan harapan. Dalam tekanan tersebut, ia mulai berpikir dan mencari jalan keluar. Tidak lagi mengandalkan cara lama yang boros biaya. Ia mencoba memahami bagaimana tanaman benar-benar menyerap nutrisi. Dengan penuh tekad, ia mencari solusi pupuk yang lebih hemat, tepat guna, dan efektif. Perjalanan ini bukan hanya soal menghemat biaya, tetapi tentang menemukan cara baru yang lebih cerdas, hingga akhirnya perlahan kebunnya kembali hijau, buah sawit tumbuh lebat, dan hasil panen pun meningkat. Dari keputusasaan, ia menemukan harapan bahwa dengan cara yang tepat, produksi melimpah bukan lagi sekedar mimpi. Dalam upaya menghemat biaya pupuk, sebagian pekebun memilih melarutkan pupuk padat lalu menyiramkannya ke piringan sawit. Dengan harapan dosis bisa ditekan dan penyebaran lebih merata. Namun, niat baik ini sering dilakukan tanpa perhitungan teknis yang tepat. Kesalahan pertama adalah tidak menghitung konsentrasi larutan. Pupuk yang seharusnya diberikan sekian kilogram per pohon justru dilarutkan dalam volume air yang terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jika terlalu encer, unsur hara menjadi sangat rendah dan tidak mencukupi kebutuhan tanaman. Jika terlalu pekat, dapat meningkatkan tekanan garam, emulsion konsentrat di zona akar, dan beresiko merusak rambut akar. Kesalahan kedua adalah mengabaikan sifat pupuk. Tidak semua pupuk granul dirancang untuk aplikasi larut siram. Beberapa jenis memiliki bahan pengisi yang tidak sepenuhnya larut, sehingga unsur dapat mengendap di permukaan tanah dan tidak masuk ke zona perakaran aktif. Kesalahan ketiga adalah tidak memperhatikan kondisi tanah dan cuaca. Pada tanah kering, larutan pupuk bisa langsung menguap atau tidak bergerak ke dalam tanah. Pada musim hujan, unsur mudah tercuci, leaching, terutama nitrogen dan kalium, sehingga efisiensinya rendah. Kesalahan berikutnya adalah piringan tidak bersih dan tidak aktif secara akar. Jika akar penyerap tidak dominan di area tersebut, maka pupuk yang disiram hanya membasahi permukaan tanpa benar-benar diserap tanaman. Akhirnya, yang terjadi bukan penghematan, tetapi penurunan efisiensi pemupukan. Tanaman mungkin terlihat tetap hidup, namun dalam jangka panjang, produksi tandan bisa menurun karena kebutuhan hara tidak terpenuhi secara optimal. Intinya, hemat biaya bukan sekedar melarutkan pupuk dan menyiramkannya, tetapi harus mempertimbangkan dosis, konsentrasi, sifat pupuk, kondisi tanah, dan pola perakaran sawit. Ayo kita bahas prinsip hukum kelarutan atau dasar kimianya. Dalam kimia dikenal prinsip 1. Like dissolve like, yaitu senyawa ionik seperti pupuk mudah larut dalam air. Yang kedua, kelarutan maksimum, solubility limit. Setiap pupuk punya batas berapa gram bisa larut dalam 1 liter air. Yang ketiga, produk kelarutan KSP. Artinya, jika konsentrasi terlalu tinggi, larutan akan jenuh dan sebagian pupuk mengendap. Yang keempat, hukum konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, tekanan osmotik meningkat dan bisa menghambat serapan akar atau daun. Artinya, jika pupuk dibuat terlalu pekat, tidak semua unsur akan larut dan terserap.
justru sebagian terbuang atau mengendap, sama dengan pemborosan biaya. Cara melarutkan sesuai dosis kebutuhan tanaman. Langkah efisien: 1. Tentukan kebutuhan unsur hara. Misal, sawit butuh nitrogen, kalium, magnesium seimbang. Yang kedua, hitung dosis per tanaman. Misal 50 sampai dengan 100 gram pupuk larut per aplikasi cair. Yang ketiga, larutkan sesuai batas kelarutan. Jangan melebihi konsentrasi aman. Contoh praktis, untuk 15 liter air, 100 gram NPK larut air, 50 gram MgSO4, aduk hingga benar-benar homogen. Jangan campur bahan yang bereaksi membentuk endapan, misal kalsium dengan fosfat pekat. Jika setelah diaduk masih ada butiran, itu tanda melewati batas kelarutan atau air kurang banyak. Nah, untuk korelasinya dengan produksi tinggi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Produksi tinggi akan tercapai ketika 1. Unsur hara berada dalam bentuk ion terlarut, contoh NH4+, NO3-, K+, Mg2+. Untuk yang kedua, konsentrasi cukup tetapi tidak berlebih. Yang ketiga, tanaman tidak mengalami stres osmotik, artinya larutan terlalu encer, artinya kurang nutrisi. Larutan terlalu pekat, artinya terjadi plasmolisis atau gangguan serapan. Keseimbangan inilah yang membuat biaya efisien dan produksi maksimal. Prinsip hemat yang ilmiah, secara kimia, efisiensi sama dengan unsur terserap dibagi unsur yang diberikan dikali 100%. Jadi semakin tinggi efisiensi serapan, maka semakin kecil pupuk yang terbuang. Itulah sebabnya pemupukan cair dengan konsentrasi terukur sering lebih hemat dibanding tabur berlebihan, yang banyak menyebabkan hilang karena fiksasi tanah dan pencucian. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah melarutkan pupuk yang hemat biaya dan berproduksi tinggi harus 1. Sesuai kebutuhan unsur hara tanaman. Yang kedua, tidak melewati batas kelarutan. Yang ketiga, konsentrasi seimbang, artinya tidak terlalu pekat ataupun tidak terlalu encer. Yang keempat, aplikasi pada waktu yang tepat. Dengan memahami hukum kelarutan kimia, kita tidak sekedar memberi pupuk, tapi memastikan setiap gram pupuk bekerja maksimal untuk produksi. Terima kasih sahabat pekebun semua yang sudah menyimak. Kalau dirasa bermanfaat channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share.